sepanjang hari ini kita melakukan aktivitas, mari kita mengawalinya untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan, menyerahkan hidup ini kepada Dia, dan biarlah segala anugerah dan kemurahan Tuhan menyertai di dalam segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Kita bawa hati kita mau bersyukur oleh karena kebaikan anugerah Tuhan yang telah menebus kita, yang telah membawa kita sampai pada hari ini. Hanya Engkau Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan, Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu ku percayakan hidupku. Hanya Engkau, Juru Selamatku. Juru Selamatku. Oh Tuhan yang setia, Tuhan, Kau
Bapa dan sahabat kita yang sangat peduli atas hidup ini. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku.
hidup kami menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami adalah bait-Mu Tuhan. Dan biarlah dalam hidup kami ini ada pujian, pengagungan, penyembahan kepada Engkau, Tuhan yang hidup. Inilah pujian syukur kami yang kami bawa menghadap hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari bersama-sama kita datang pada Kau, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku adalah di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, biarlah ini menjadi pujian syukur kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu.
Kau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu. Yes Tuhan. Kau Hidupku adalah penyembah dan berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. sama-sama kita menyembah Tuhan. Hidupku Adalah penyembahan. Kau ciptakan kami Kau Tuhan. ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Persembahkan segenap hidupku. segenap hidupku segenap hidupku persembahkan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Segala puji dan syukur, segala hormat hanya bagi Ya Bapa Kasakara Bapa. Hidup kami sangat berharga di mata-Mu. Kau ciptakan kami dalam yang terbaik. Ciptakan kami untuk kemuliaan-Mu. Ya Bapa Makashikiki Kolaba. Ya Bapa Kashakara. Ya Kashakara. Santa Karabaka. Kalau kita boleh melewati hari demi hari, kita boleh melewati badai demi badai persoalan dan hidup. Kalau kita bisa ada sampai hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi anugerah Tuhan. Tuhan tidak meminta harta kita. Tuhan tidak menuntut balas atas apa yang sudah Tuhan beri di dalam hidup ini. Tapi sudah menjadi hati kita
sudah menjadi sewajarnya. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengorbankan nyawanya, yang telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mau hati kita, Tuhan mau hidup kita untuk selalu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Nya. Ya Rabbaka Shikah. Percaya Dia adalah kebenaran. Dia kebenaran yang pasti akan menuntun kita hidup di dalam pengharapan. Di mana ada kebenaran, maka akan ada damai, akan ada sukacita, ada kekuatan, ada blessing, berkat yang luar biasa di dalam hidup. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Walau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya Yesus yang menjadi kebenaran dalam hidup. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku nyatakan janji-Ku, ku penuh anugerah-Mu. Kami nyatakan janji kami, menyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagi Tuhan. Hati kami mau tetap menyembah Tuhan. Kami mau tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup
hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh kami percaya Engkaulah yang menjadi sumber damai sejahtera, Engkaulah yang menjadi sumber sukacita, Engkaulah yang menjadi kekuatan di saat kami menghadapi gunung-gunung persoalan yang datang bertubi-tubi dalam hidup ini. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Ya Inakarapuku ya kasih. Pagi hari ini mari yang lemah datang kepada Dia, yang susah, yang butuh penghiburan, ayo datang kepada Yesus yang adalah kebenaran. Datang kepada Tuhan yang menjadi sentral dalam segala-galanya hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memandang Engkau Tuhan. Kami dengan iman kami mau datang kepadamu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan, karena Engkaulah harapan dan kekuatan dalam hidup. Dalam hidup ku pandang wajah-Mu dan berseru. Mari berseru kepada Tuhan, berseru kepada Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam hidupmu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala sesuatu menjadi mungkin. Kalau ada Yesus, maka ada sesuatu yang besar
yang menjadi pengharapan, menjadi kekuatan, dan menjadi sumber damai di dalam hidup ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mengajukan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang mendengar seruan hati kita. Nanti doa akan dipimpin oleh hambanya Ibu Ruth Parmenas. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau lah harapan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami. Engkau adalah penolong dalam hidup kami. Engkau mendengar dan menjawab setiap doa kami umat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kami berdoa. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk negeri kami tercinta Indonesia. Kami mau berkatakan Tuhan, kami mau memberkati Indonesia. Indonesia ada dalam mata Tuhan. Indonesia ada dalam hati Tuhan. Ada shalom atas Indonesia. Ada keamanan Indonesia. Ada kesejahteraan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari-hari ini bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah Jehovah Rafa. Engkau akan memulihkan negeri kami Tuhan. Memulihkan bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh kembali bangkit. Boleh kembali sehat. Boleh kembali pulih Tuhan. Di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Untuk setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hari-hari ini berseru-seru memanggil nama-Mu, yang hari-hari ini berdoa mencari wajah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang memuaskan kami, puaskan setiap hati yang haus akan Engkau, puaskan setiap hati yang mencari Engkau dengan segenap hati. Engkau Allah yang memberi kepada kami apa yang kami perlukan Tuhan. Setiap masalah dalam hidup kami percaya Engkau tahu dan Engkau menjawab setiap doa kami. Kami berdoa khusus untuk jemaat Tuhan, khususnya jemaat yang ada di Efrata Tuhan. Mereka yang hari-hari ini mereka ada dalam keadaan sakit. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Mungkin mereka ada yang terpapar oleh COVID-19. Tuhan Yesus, Kau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang mencukupkan. Tuhan pulihkan. Oh Tuhan, jamah bilur-bilur-Mu menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap kami yang hari-hari ini ada dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak. Khususnya kami berdoa untuk generasi muda yang ada di gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang hari-hari ini terbatas dalam mereka beribadah. Mereka sekolah dari rumah, mereka beribadah dari rumah. Tuhan Yesus, Engkau yang melawat mereka. Biarlah anak-anak kami juga memiliki kerinduan Tuhan untuk mencari Engkau. Untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati sekolah mereka Tuhan. Memberkati keluarga mereka. Orang tua mereka Tuhan. Biarlah setiap orang tua boleh menjadi teladan buat anak-anak yang ada. Kami berdoa untuk remaja, untuk youth. Biarlah Tuhan generasi ini boleh berdiri menjadi generasi yang kuat di dalam Tuhan. Mereka akan menjadi generasi yang tangguh di hadapan Tuhan. Mereka akan berdiri untuk gereja ini. Mereka akan berdiri untuk kota kami. Dan mereka akan jadi berkat untuk negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Kau menjawab setiap doa kami. Dan Kau melihat sampai ke dalam hati kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini ada dalam masalah, ada dalam beban kehidupan yang berat. Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi jawaban. Tuhan Yesus, Engkau yang melepaskan. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap setia dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kami. Kami tetap setia, kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Kami tahu Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita ada di hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan Dia. Tuhan mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan mari kita setiap hari terus menyembahnya dalam roh, mencarinya dengan sungguh-sungguh, dan saudara akan berjumpa dengan Dia. Penuhi hatimu dengan hal rohani, penuhi dengan kebaikan. Jangan sampai dimasuki hal yang salah. Kemarin kita bicara soal bagaimana kalau ada hal yang tidak seharusnya masuk. Bagaimana kalau harusnya diisi dengan bahan bakar, entah itu Pertamax atau solar, tapi rupanya ada masuk banjir dan kemasukan air. Ada yang dengan sengaja memasukkan garam, minyak, macam-macam saudara ke dalam mesin untuk mensabotasenya. Saudara, tentu itu akan sangat merugikan dan sangat merusak sekali. Karena itu jaga hatimu. Ayo ikuti dengan saya, jaga hatimu. 1, 2, 3, jaga hatimu. Jangan sampai dimasuki oleh hal-hal yang negatif itu. Supaya hati kita tetap baik. Mengapa saudara? Saya mau tunjukkan satu ayat, Lukas 6. Ayat 45. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sekali lagi, Lukas 6 ayat 45. Ini perkataan Yesus sendiri. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hati disamakan dengan perbendaharaan, tempat untuk menyimpan harta. Dan mulut itu adalah tempat luapan. Orang mengeluarkannya melalui mulut. Yang dimaksud adalah melalui perkataan, melalui apa yang diucapkan. Nah, apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati, dari perbendaharaannya. Jadi manusia di dalam kita, jiwa kita, roh kita ini bicara soal apa yang kau simpan di dalamnya, apa perbendaharaannya. Kalau perbendaharaannya baik, keluarnya pasti baik. Kalau perbendaharaannya jahat, tentu keluarnya jahat. Apa yang kau simpan dalam hatimu, itu yang bisa kau keluarkan. Ya, kalau saudara ke pasar lalu beli mangga, Anda beli mangga, Anda pilih mangga, tapi rupanya hari itu mangganya jelek-jelek semua. Sudah keriput-keriput, sudah coklat-coklat, sudah busuk di beberapa tempat. Tapi karena Anda pengen mangga, maka Anda bawa pulang mangga busuk itu. Sudah nggak musim mangga, susah. Anda beli 2 kilo, Anda masukkan plastik, Anda bawa pulang sampai rumah. Ketika Anda mengambil mangga, apakah mangga itu menjadi mangga yang baik? Ya enggak lah, apa yang kau masukkan mangga busuk, ya Anda akan keluarkan juga mangga busuk. Ya, kalau Anda memasukkan mangga yang jelek, maka Anda bawa-bawa sampai di rumah juga jelek. Oh, kalau gitu saya enggak buka di rumah. Saya bawa ke gereja. Saya bawa ketemu Pak Pendeta. Siapa tahu di depan pendeta berubah. Anda buka di depan pendeta. Ya, kalau yang Anda masukkan adalah mangga yang busuk, ya keluarnya juga mangga yang busuk, saudara.
Kenapa? Karena perbendaharaanmu isinya apa? Kalau engkau masukkan yang jelek, ya keluarnya yang jelek. Tapi kalau engkau isi dengan mangga yang baik, atau mungkin benda lain yang baik, mungkin hari itu tidak musim mangga, sehingga mangga susah sekali. Oh, tapi ini baru musim jambu misalnya. Wah, ada jambu merah dan bagus-bagus di pasar. Anda beli 2 kilo, Anda bawa ke rumah, Anda keluarkan. Ya, jambu yang bagus. Anda bawa ke gereja, ya jambu yang bagus. Anda bawa ke kantor, ya jambu yang bagus yang bisa Anda bagikan. Bahkan kalau Anda bawa ke tempat yang tidak baik sekalipun, Anda bawa ke kuburan, Anda bawa ke mungkin pinggir got, pinggir sungai, karena isinya adalah jambu yang bagus. Ketika Anda ambil dari dalam plastik itu, ya keluarnya yang bagus. Sesederhana itu ajaran Yesus. Yaitu apa? Kalau perbendaharaan hatimu isinya yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, maka meluapnya di mulut juga yang baik, yang baik, yang baik. Tapi kalau di dalamnya jahat, maka keluarnya pun akan jahat. Karena apa yang di dalam hati meluap ke mulut. Kalau dalamnya adalah kemarahan, maka keluarnya pasti kemarahan. Di dalamnya ada kepahitan, keluarnya pasti yang pahit juga. Jadi ini bisa bertukar, saling berbalikan saudara. Anda bisa ngecek hati dari apa yang keluar dari mulut Anda. Tapi sebaliknya, dari mulut Anda bisa tahu hati, tapi dari hatimu isinya apa? Walaupun Anda tahan-tahan, nanti akan keluar perkataan yang mencerminkan itu juga. Jadi kalau Anda ketemu orang dan ngomongnya itu selalu yang pahit, selalu yang jelek, selalu yang negatif, Anda bisa cek itu. Hatinya bisa jadi penuh juga dengan itu. Ya, kalau Anda ketemu dengan orang yang mulutnya itu penuh dengan iri hati, penuh dengan dengki, penuh dengan kritik, menghina orang lain, dalamnya pun demikian. Kalau ada orang yang mulutnya itu sombong, mulutnya tidak mau kalah, mulutnya selalu mau menang, mulutnya itu perkataannya selalu merendahkan orang lain. Kalau Anda buka hatinya, itulah isinya juga. Hatinya sombong, hatinya suka merendahkan orang lain. Karena dari hati meluap ke mulut. Tetapi sebaliknya, kalau hatinya baik, keluarnya akan baik. Kalau hatinya lemah lembut, keluarnya juga akan lemah lembut. Loh, tapi Pak Handoyo, saya pernah ditipu Pak. Orangnya ngomongnya lemah lembut, tapi rupanya dia adalah penipu. Kelihatannya ngomongnya manis, tapi dia rupanya sedang mencari mangsa untuk dia tipu. Bahkan ada beberapa yang kerjaannya sangat jahat, tapi dia berpura-pura tampil yang bagus. Suatu kali ada seorang keponakan yang berkata pada saya, "Om, lihat itu Om, yang itu." "Mana orang itu?" "Yang mana?" "Ah, itu yang dekat masuk." Wah, kita sedang makan saudara di kafe. Masuk. Nah,
Orangnya datang dekat dan permisi. Wah, halus lembut. Kenapa dia? Oh, Om tahu nggak itu pembunuh bayaran. Hah, masa? Saya bilang, iya, itu pembunuh bayaran. Loh, kalem sekali, tenang sekali. Iya, itu disewa buat jadi pembunuh. Loh, kamu kok tahu? Ya, tahu Om. Tapi kalau lihat orangnya, tidak menyangka saudara. Sangat halus, permisi. Tapi dalamnya hati siapa tahu. Saudara, tapi Alkitab tetap berkata, dalam hati akan meluap. Mungkin orang itu bisa berpura-pura. Orang itu bisa menahan. Orang itu bisa berkamuflase kayak bunglon. Di tempat warna hijau dia pura-pura jadi hijau supaya enggak menyolok, enggak ketahuan. Di tempat yang merah dia jadi merah. Di tempat yang warna hitam dia jadi hitam. Tempat putih dia mencoba jadi putih, pucat saudara. Supaya tersamar. Orang menutupi. Tapi Tuhan berkata, apa yang dari dalam hati itu pasti akan keluar. Sepandai-pandainya orang itu menutupi. Tapi kalau hatinya adalah pembunuh, maka tiba tunggu waktunya saja. Dia akan membunuh. Tapi sebaliknya, kalau hatinya itu sungguh-sungguh baik, maka sekalipun ada kesempatan, dia tidak akan berbuat jahat. Karena hatinya baik. Kalau itu seorang pencuri, dia bisa pura-pura mulutnya baik. Pura-pura berlaku jujur. Tapi kalau ada kesempatan, dia akan mencuri. Tapi kalau orang yang hatinya jujur, hatinya benar-benar menjaga, maka sekalipun ada kesempatan, dia tetap akan jujur. Dia tidak akan mencuri. Nah, itu bedanya saudara. Jadi Yesus berkata, orang yang baik ketika dia mengeluarkan dari hatinya akan keluar yang baik. Tapi orang yang jahat akan keluar yang jahat. Karena itu saudara, isi tangki hidupmu dengan kebaikan. Isi tangki hidupmu dengan kebaikan. Sehingga ketika Anda harus mengeluarkannya, yang keluar adalah kebaikan. Isi hatimu dengan memuliakan Tuhan. Maka ketika ada masalah, yang keluar adalah haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku mau selalu bersyukur. Isi hatimu dengan kasih. Maka ketika suamimu mengecewakan engkau, ketika istrimu mengecewakan engkau, dan kau harus mengeluarkan perkataan, kau harus bertindak sesuatu. Karena di dalammu isimu adalah kasih, maka yang keluar adalah kasih. Kalau di dalammu yang ada adalah menghormati orang tua, mengasihi orang tua, menghormati dengan tulus, maka ketika orang tuamu mengecewakan, papa mamamu mungkin tidak bisa menuruti permintaanmu, tidak bisa membelikan keinginanmu, atau mereka membuat peraturan yang mengekang engkau, tidak sesuai harapanmu. Engkau pengen pulang jam 12 malam, papa mama bilang jam 9 malam sudah harus ada di rumah. Wah, rasanya pengen memberontak. Kalau hatimu memang tidak menghormati mereka, maka akan keluar itu. Tapi kalau hatimu menghormati, mungkin engkau merasa tidak nyaman dengan aturan itu. Tapi kalaupun engkau memprotes atau Anda sebagai anak menyampaikan pendapat, pasti akan dengan hormat,
bukan dengan kurang ajar, apalagi dengan ngamuk-ngamuk pada mereka. Cek hatimu. Jadi dari perkataan kau bisa cek hati. Dari pikiran, dari tindakanmu, lihat hatimu. Kalau memang ada yang tidak baik, ayo bertobat. Ayo bertobat. Ayo bertobat. Itu yang dibuat Tuhan ketika mengajar Samuel. Ketika Raja Saul sudah ditolak sebagai raja. Dan Samuel diberi perintah untuk mengangkat salah satu anak Isai menjadi raja. Dia melihat anak pertama namanya Eliab, tinggi besar, mirip dengan Raja Saul, tinggi, gagah, prajurit yang perkasa. Dari perawakannya, langsung Eliab ini begitu menonjol dari yang lain. Dan Samuel berkata, ini dia. Ini dia. Tapi Tuhan berkata, bukan dia. Dia sudah kutolak. Bukan dia. Sudah kutolak, kata Tuhan. Belum dipilih aja sudah ditolak. Dan Tuhan berkata, manusia melihat mata. Tuhan tidak melihat mata seperti manusia. Seperti mata manusia melihat. Bisa ditipu, bisa dibohongi. Tapi Tuhan melihat hati. Hatinya tidak baik. Sekalipun perawakannya baik. Hatinya tidak baik. Sekalipun badannya tinggi besar. Hatinya tidak baik. Sekalipun dia gagah dan kelihatan meyakinkan. Hatinya tidak baik. Sekalipun mulutnya hebat. Perkataannya baik. Perkataannya lemah lembut. Perkataannya bagus. Tapi hatinya tidak baik. Dan Tuhan lihat itu. Dan dia menunjukkan kepada Samuel nantinya. Seorang yang berbeda namanya Daud. Sekalipun perawakannya kecil. Kemerah-merahan. Masih muda. Masih remaja. Tapi Tuhan berkata, hatinya berkenan kepadaku. Saudara, mari periksa hatimu. Isi dengan yang baik. Jangan yang jelek. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Berapa banyak orang tertipu karena orang kelihatannya baik tapi hatinya tidak baik. Berapa banyak orang yang salah menikah karena dia pikir ini suami yang baik. Karena kelakuannya kelihatannya baik tapi ternyata hatinya jahat. Berapa banyak yang kecewa dengan istrinya. Kelihatannya awalnya baik tapi ternyata hatinya tidak baik. Kita bisa ditipu sebagai manusia. Minta hikmat Tuhan. Tapi lebih dari itu, firman Tuhan hari ini ingatkan, ayo jaga hatimu. Penuhi dengan kebaikan. Penuhi tangki hidupmu dengan kebaikan. Penuhi dengan hal rohani. Dan yang kedua, penuhi dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Sehingga kalau Anda harus mengeluarkan sesuatu, itu otomatis yang keluar yang baik. Kalau engkau terbiasa memberi yang baik kepada Tuhan, maka dimanapun kau akan keluarkan yang baik. Kalau engkau biasa menyimpan hal yang baik, maka Anda enggak punya hal buruk untuk dikeluarkan. Yang ada apa? Ya yang baik.
Ayo, jadilah orang yang baik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ayo beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, oh, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Bapa, lihat hati kami, lihat jiwa kami, lihat roh kami Tuhan. Kalau ada di antara kami menyimpan hal-hal negatif, menyimpan kepahitan, menyimpan racun-racun di hati kami, menyimpan segala dendam, segala iri hati, kegelapan, ataupun hal-hal yang kotor di hati kami, kami minta Tuhan tolong kami menghapuskannya, membersihkannya dari hati kami, sehingga tidak ada di perbendaharaan kami hal-hal yang jelek. Tidak ada di perbendaharaan kami sampah-sampah yang jelek. Tidak ada di perbendaharaan kami bangkai-bangkai yang beracun dan berbau busuk. Tapi biarlah yang ada di perbendaharaan kami adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, adalah hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, yang harum, yang sejati. Sehingga ketika kami harus mengeluarkan dari perbendaharaan itu, yang ada hanyalah kebaikan, 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 keharuman, 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 keindahan, keindahan, keindahan. Bersihkan kami Tuhan, sucikan. Buat kami belajar dari Tuhan, buat kami belajar dari Yesus. Saat Engkau disakiti, saat Engkau dikhianati, menderita bahkan di kayu salib sekalipun, yang keluar dari Yesus hanyalah memuliakan Tuhan. Yang keluar dari Yesus adalah, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Tuhan, tolong kami, sehingga kalau ada orang yang menyakiti kami, yang keluar adalah kasih dan pengampunan-Mu. Materaikan Tuhan, materaikan kebenaran-Mu pagi ini, agar setiap kami memperhatikan perbendaharaan hati kami. Yang jelek-jelek tidak akan kami simpan, yang negatif akan segera kami buang. Yang ada hanyalah kebaikan dan keindahan. Berkati semua yang sudah melayani hari ini, berkati semua jemaat Tuhan. Bangkitkan kami semakin kuat, semakin cinta Tuhan, semakin melakukan kebaikan. Dalam nama Yesus kami pasti menang. Saudaraku, masuk hari ini dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat mengisi hidup dengan kebaikan. Tuhan memberkati.